marilah menghadap padanya. Nama Tuhan kita hormati, Raja abadi. Padanya kita harapkan kurnia dan rahmat kasih-Nya. Marilah bersembah sujud kepada Yesus. Marilah menghadap padanya. Putera Allah Bapa yang maha tinggi, yang hadir di kini. Saudara kita yang datang di dunia membebaskan kita. Kita siapkan Kyrie 177, Mada Bakti 177. Dalam perayaan ini kita bersyukur dan bergembira bersama dengan saudari-saudara yang merayakan ulang tahun mereka, Nancy Barapadang yang ke-30 kemarin, dan juga Sisilia Pingkan Porayon yang ke-19. Juga kita mengingat dan mengenangkan serta memohon kebahagiaan abadi, kehidupan kekal untuk Oma Petronella Maria, Yohanes Egidius Baba, Bapak Is Teguh Kristianto, Opa Yohanes Rambu, Opa Wangga Baba, Oma Maria Anggo, dan juga untuk Bapak Leonard Heri Loyanto. Semoga mereka memperoleh kebahagiaan abadi di surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudari-saudara yang terkasih, bersama seluruh gereja, hari ini kita merayakan hari Minggu biasa yang ke-31. Bacaan-bacaan hari ini mengajak kita untuk merenungkan bahwa pribadi yang utuh tercermin dalam perbuatan yang seia, sekata dengan perkataan, perilaku sesuai dengan apa yang kita katakan. Namun keutuhan pribadi Kristiani tidak cukup jika hanya diukur dari kesesuaian antara perbuatan dan perkataan. Melalui bacaan-bacaan hari ini, sebagai pengikut Kristus, kita disadarkan agar bertindak sesuai dengan kehendak Allah dan selalu bertujuan untuk memuliakannya dan memajukan sesama. Saudari dan saudara, marilah kita bersama-sama mengakui dosa-dosa kita, agar kita layak dan pantas merayakan misteri suci ini. Bersama-sama saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami.
kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Mara Bakti 192. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar, ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, hanya berkat rahmat-Mu umat beriman dapat mengabdi dan memuji Engkau dengan cara yang pantas dan terpuji. Singkirkanlah segala hambatan, agar dengan leluasa kami bergegas menyongsong apa yang Engkau janjikan. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari Nubuat Maleaki. Aku ini Raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa.
Maka sekarang kepada kamulah tertuju perintah ini, hai para imam. Jika kamu tidak mendengarkan dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku, maka aku akan mengirimkan kutuk ke antaramu dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk. Kamu telah menyimpang dari jalan. Dengan pengajaranmu, kamu membuat banyak orang tergelincir. Kamu merusakkan perjanjian dengan Lewi, firman Tuhan semesta alam. Maka aku pun akan membuat kamu hina dan rendah bagi seluruh umat ini, oleh karena kamu tidak mengikuti jalan yang kutunjukkan dan kamu memandang bulu dalam pengajaranmu. Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah yang menciptakan kita? Lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain dan dengan demikian menajiskan perjanjian nenek moyang kita? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jagalah jiwaku dalam damai-Mu, ya Tuhan. Jagalah jiwaku dalam damai-Mu, ya Tuhan. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Jagalah jiwaku dalam damai-Mu, ya Tuhan. Sungguh aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku, seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapi jiwaku dalam diriku. Jagalah jiwaku dalam damai-Mu, ya Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Jagalah jiwaku dalam damai-Mu, ya Tuhan. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya, demikianlah besarnya kasih sayang kami kepadamu, sehingga kami rela membagi dengan kamu, bukan hanya Injil Allah, melainkan juga hidup kami sendiri, karena kamu memang kami kasihi. Kamu tentu masih ingat akan usaha
dan jeripayah kami. Sebab sementara kami bekerja siang malam, agar jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Karena itulah kami tak putus-putusnya mengucap syukur kepada Allah, sebab kamu telah menerima sabda Allah yang kami beritakan itu. Pemberitaan kami telah kamu terima bukan sebagai perkataan manusia, melainkan sebagai sabda Allah. Sebab memang demikianlah adanya. Dan sabda Allah itu bekerja giat dalam diri kamu yang percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, kita bangkit berdiri. Satulah pemimpinmu, yaitu Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu ketika Yesus berkata kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud untuk dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebih lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terbaik di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu suka disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapa saja yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Siapa saja yang meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan siapa saja yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih, 2-3 minggu terakhir ini konstelasi politik di negara kita cukup panas.
baik pada tingkat pemilihan pemimpin negara, pemilihan kepala daerah maupun legislatif. Dan sangat menarik memperhatikan hampir di setiap sudut jalan, di lorong-lorong, ya, atau bahkan mungkin di rumah-rumah kita ada gambar, foto, kalender yang menampilkan sosok-sosok orang yang mau menawarkan diri sebagai pelayan masyarakat, sebagai pelayan di tengah-tengah hidup bersama. Selain foto dan gambar tentu saja juga ada tulisannya. Ya. Tulisan tersebut bisa berupa kata-kata penyemangat, tetapi juga ada yang berupa janji-janji. Kalau kita memperhatikan dengan seksama, janji-janji itu pasti sangat menyangkut kemaslahatan hidup bersama. Dan sebagai warga negara yang baik, gereja menganjurkan kepada kita pertama untuk tetap melaksanakan kewajiban dan hak kita. Jangan lupa 14 Februari ya. Jangan hanya ingat Valentine. Tetapi juga ingatlah bahwa itu Rabu Abu dan juga hari pemilihan umum. Dan yang kedua, silakan memilih menurut hati nurani masing-masing. Saudari-saudara yang terkasih, yang kita tunggu dari para penjanji-penjanji tersebut adalah apa? Perwujudan janjinya. Memasuki masa kampanye nanti akan banyak orang, akan banyak calon-calon yang tiba-tiba begitu baik dengan kita. Kalau ada orang tiba-tiba baik dengan kita, bisa jadi dia caleg. Ya. Ada orang tidak kita kenal tiba-tiba bikin ini, bikin itu, tiba-tiba, pokoknya banyak tiba-tibanya, bisa jadi tiba-tiba caleg. Dan kita menunggu bagaimana janji-janji, ya, tulisan-tulisan yang dipaparkan di baliho-baliho, mungkin juga ada yang pakai videotron dan lain sebagainya, itu diwujudkan. Dan terkait dengan bacaan-bacaan hari ini yang terdiri dari dua bagian besar. Yang pertama itu adalah kritik atas para imam, kritik atas pola hidup masyarakat atau orang-orang beriman. Lalu yang kedua, sebuah ajakan juru selamat. Kritik itu berisi tentang bagaimana sebagai orang-orang beriman Yesus melihat para pemimpin agama, orang-orang Farisi itu tidak menyelaraskan antara perkataan dan perbuatan. Tentu saja hal ini dapat kita alami, dapat kita jumpai pada kehidupan kita sendiri. Karena kita semua adalah orang-orang yang berjuang untuk menggapai kesalehan. Karena kita semua adalah orang-orang sebagaimana bacaan dari minggu-minggu sebelumnya, berjuang untuk dapat menjadi orang-orang kudus, berjuang untuk dapat melaksanakan perintah Tuhan. Bacaan minggu lalu dengan sangat jelas mengatakan kepada kita apa yang menjadi perintah utama Allah kepada kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia sama seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Rumusannya kita tahu, premisnya kita tahu, retorikanya kita tahu. Tetapi pertanyaan paling penting yang sangat relevan dengan kritik Yesus hari ini adalah, apakah perintah itu sudah kita laksanakan dalam hidup kita setiap hari? Saudari dan saudara yang terkasih, kritik Yesus ini bukan pertama-tama tentang ajaran, bukan tentang rumusan, tetapi bagaimana rumusan itu dapat kita bawa, dapat kita aplikasikan dalam hidup kita setiap hari. Ia mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi dengan keras, bukan karena ajaran mereka, melainkan karena mereka tidak melakukan apa yang mereka ajarkan. Dengan sangat jelas dalam kitab Maleaki di sana disampaikan, kamu tidak melaksanakan apa yang kamu ajarkan, maka bila tiba saatnya kamu akan kubuang. Kita tahu banyak pemimpin agama termasuk kami yang mengajarkan tentang hukum cinta kasih. Banyak evangelis-evangelis, para pewarta Injil maupun kita semua yang tahu dengan sangat jelas bagaimana menjadi orang beriman yang baik.
bagaimana orang beriman yang benar. Ada yang ikut Misdinar, ada yang ikut THS, THM, ada yang ikut Legio Maria, ada yang ikut lansia. Banyak kelompok kategorial yang sangat berkaitan dengan iman kita. Pertanyaannya adalah, apakah keikutsertaan kita, partisipasi kita dalam kelompok-kelompok iman itu juga memiliki pengaruh dalam hidup kita, juga telah membantu kita mewujudkan hidup iman kita. Saudari-saudara yang terkasih, saya sangat yakin dan percaya bahwa kita pasti berusaha dengan berbagai macam cara untuk dapat mewujudkan perintah Tuhan itu dalam kehidupan kita setiap hari. Mudah-mudahan kita tidak jatuh dalam kesalehan yang kosong, bahwa semua kita lakukan supaya memenuhi kewajiban, memenuhi hukum Tuhan. Bukan pertama-tama sebuah usaha untuk dapat semakin mencintai dan mengasihi Allah, tetapi hanya jatuh pada apa yang menjadi kritik paus zaman sekarang, itu adalah kesalehan yang kosong. Dan ini dapat kita temui dalam kehidupan kita setiap hari. Bahkan mungkin dalam perayaan ini, dengan sangat jelas di Videotron ditampilkan jangan main HP dalam gereja. Tapi rupanya masih ada di antara kita yang tekun dengan doa rosarionya. Rosario Santa Nokia, satu Samsung. Ya, memang susah itu mewujudkan apa yang diajarkan kepada kita. Memang susah mewujudkan cinta Tuhan itu dalam hal-hal yang paling sangat sederhana. Nah, saudari-saudara yang terkasih, bagaimana kita mewujudkan perintah Tuhan itu dalam hidup kita setiap hari? Tentu saja hal ini sangat berkaitan dengan kehidupan kita sendiri. Baik saya sebagai imam, sebagai pengajar, tentu apa yang disampaikan oleh Yesus ini menjadi autokritik, supaya tidak hanya mengajarkan tetapi juga melaksanakan. Tidak hanya menyampaikan tetapi juga membuat. Tidak hanya mewartakan tetapi mengaplikasikannya dalam hidup kita setiap hari. Nah, bagaimana dengan Bapak Ibu saudari-saudara yang terkasih? Dalam hidup keluarga, Bapak Ibu pada waktu diberkati, diresmikan perkawinannya sudah memiliki janji. Saya memilih engkau menjadi istri atau suami saya. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Saya berjanji, bagaimana lagi itu? Saya lupa. Ya, dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit, pertanyaannya apakah itu dilaksanakan? Bapak Ibu yang tahu. Kalau gula kopi yang diminum itu masih manis, puji Tuhan. Tapi kalau kopi itu sudah rasanya asin, barangkali janji itu perlu dicek kembali. Bagi yang masih dalam dunia pacaran, cinta itu tidak sekedar kata, wujudkanlah. Sareangi bunga sama potnya. Kasihkan coklat, kalau dia tidak puas bawakan pohonnya. Bagi anak-anak, jadi anak-anak yang baik dan benar di rumah. Ya, jangan menjadi anak-anak yang ikut program KB, kepala batu. Kalau pacarna yang bilang, "Bebs, sakit kak kudung, pi dalam tempo sekejap, ya, seperti Superman sudah ke rumahna Bebsna." Tapi kalau bapak mamanya yang sakit, sakit-sakit tongi ini. Maka memang mewujudkan cinta Tuhan itu tidak pernah mudah. Karena dalam hal yang paling kecil kadang kita tidak sanggup untuk melaksanakannya. Kita lebih sibuk dengan apa yang menjadi penampakan luar. Kita lebih sibuk dengan segala sesuatu yang ada di luar diri kita. Sementara di dalam diri kita sendiri, kita tidak mampu untuk dapat menggapai kesalehan yang sejati. Kemarin siang saya dikirimi spanduk misa Ekaristi kaum muda di paroki asal saya, paroki Rantepao. Judul temanya itu apa? Talk more, do more. Semakin banyak kita berbicara, semakin banyak seharusnya lah kita melakukan. Dan ini menjadi PR kita sebagai orang beriman.
PR kita itu dapat kita teladankan pada Santo Paulus dalam bacaan yang kedua, bahwa dari semua perintah Tuhan, ia melakukan semuanya dengan penuh cinta. Ia adalah seorang pribadi Kristiani yang saleh. Ia adalah seorang pribadi Kristiani yang utuh, yang menyelaraskan antara apa yang ia ajarkan dengan apa yang ia wujudkan. Mari kita belajar untuk dengan penuh kerendahan hati memohon bantuan kepada Allah, supaya kita menjadi orang-orang Kristiani yang tidak hanya sekedar mendengar, memahami dan mengerti, tetapi juga melaksanakan hukum cinta dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita. Saudari-saudara terkasih, marilah kita bersama-sama menyegarkan ikrar pembaptisan kita dengan berdoa. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Marilah pada hari ini kita mohon kepada Allah yang mencintai kebenaran, agar gereja dan dunia selalu jujur dan otentik. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, peliharalah kami dalam kebenaran dan kasih-Mu. Tuhan, peliharalah kami dalam kebenaran dan kasih-Mu. Bagi gereja, khususnya para pemimpinnya, ya Bapa, semoga para pemimpin gereja dengan berani dan jujur melaksanakan tugas pembaruan dan perdamaian, sehingga bagi dunia zaman ini, gereja memperlihatkan wajah Kristus yang asli. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, peliharalah kami dalam kebenaran dan kasih-Mu. Bagi para imam, biarawan dan biarawati, ya Bapa, semoga kemiskinan dan kasih Kristus menjadi tampak dalam diri para imam, biarawan dan biarawati, dan membuat kesaksian mereka lebih meyakinkan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, peliharalah kami dalam kebenaran dan kasih-Mu. Bagi para pemimpin di bidang politik dan kenegaraan, ya Bapa, semoga para pemimpin tidak mengutamakan gengsi pribadi dan kekuasaan, melainkan keadilan, martabat, dan persatuan bagi rakyat yang mereka layani dengan tulus hati. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, peliharalah kami dalam kebenaran dan kasih-Mu. Bagi semua orang yang mencari Allah dengan hati yang jujur, bagi semua orang yang mencari kebenaran dan keadilan, ya Bapa, semoga kelaparan suci mereka dipuaskan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, peliharalah kami dalam kebenaran dan kasih-Mu. Bagi para wartawan surat kabar, TV dan radio, ya Bapa, semoga para wartawan lebih mengutamakan kebenaran daripada popularitas atau sensasi. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, peliharalah kami dalam kebenaran dan kasih-Mu. Bagi semua kelompok umat Kristiani, termasuk kita di sini, ya Bapa, semoga kami jujur dan setia satu sama lain. Semoga persatuan dan keakraban di antara kami sungguh-sungguh murni. Semoga kami tidak memandang rendah kepada mereka yang sesat atau kebingungan. Dan semoga kami saling menerima
serta saling mengasihi dengan sederhana dan rendah hati. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, peliharalah kami dalam kebenaran dan kasih-Mu. Bagi mereka yang bersyukur dan bergembira untuk perayaan ulang tahunnya, pertambahan usia mereka, Nancy Barapadang dan Sisilia Pingkan Porayon, maupun sanak keluarga kita yang juga bergembira atas pertambahan usia dimanapun mereka berada. Ya Bapa, semoga kepada mereka senantiasa Engkau anugerahkan rahmat yang mereka butuhkan, agar hari-hari hidup mereka memancarkan cinta dan kasih-Mu melalui perkataan dan terutama perbuatan mereka. Semoga Engkau memberkati mereka dengan kesehatan jiwa dan raga, selalu semangat, bergembira dan kuat dalam menapaki dan bersiarah dalam hidup di dunia ini. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, peliharalah kami dalam kebenaran dan kasih-Mu. Bagi saudari-saudara yang telah meninggal dunia, Petronella Maria, Leonard Heri Loyanto, Yohanes Egidius Baba, Is Teguh Kristianto, Yohanes Rambu, Wangga Baba, dan Maria Anggo, bersama dengan sanak keluarga kita, siapa saja yang telah meninggal dunia, yang kita ingat dan mau kita doakan. Ya Bapa, semoga saudari dan saudara kami ini Engkau terima dalam kebahagiaan abadi. Anugerahkanlah kepada mereka istirahat yang kekal, dan bila masih ada penghalang bagi mereka, semoga Engkau mengaruniakan belas kasih dan kerahiman-Mu, agar mereka boleh bersatu dengan Engkau. Dan bagi keluarga yang ditinggalkan, semoga Engkau menambahkan iman mereka, semoga Engkau menguatkan mereka selalu. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, peliharalah kami dalam kebenaran dan kasih-Mu. Mari kita berdoa dalam hati untuk permohonan dan kepentingan kita masing-masing. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, pelihara kami dalam kebenaran dan kasih-Mu. Allah Bapa kami, tolonglah kami untuk mengasihi Engkau dan mengabdi kepadamu dalam roh dan kebenaran, oleh Dia yang telah menjadi jalan kepadamu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Kita iringi persembahan dengan lagu persembahan, bawalah persembahan. Bawalah persembahanmu. Kita ulang itu. Bawalah persembahanmu nanti ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil tanda cintamu. Bawalah hati indah berseri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bunga hatimu.
lenyaplah kesan hampa gulanan, semarak kini medan berbakti, beriaskan niat warna-warni, bagaikan kembang mekar berseri. Bawalah senandung pasrah diri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bakti dirimu. Berdoalah saudari dan saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, semoga kurban ini menjadi persembahan suci bagimu dan melimpahi kami dengan belas kasih-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu, bala malaikat yang bersuka cita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon, perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kudus satu Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau. Sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan,
lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putramu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putramu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang kudus dan para martir-Mu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang bersiarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus, Uskup kami Yohanes, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Kau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagi-Mu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudari-saudara kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan pada-Mu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia, Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga,
kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari setiap gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku Kutinggalkan bagimu, damai-Ku Kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Mari kita saling memberikan salam damai. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai, berilah damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Lagu persembahan Mada Bakti 282, 282. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Jikalau Tuhanku berkenan menjadi gembala, makan minum tiada henti, Tuhan yang memberi. Di sana jalanku membentang, Allah Bapa melindungi. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Meskipun di dalam gulita, aku pun tak gentar, karena Tuhanku selalu membimbing jalanku. Dijaganya jiwa ragaku, hingga musuh tak berdaya. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Rambutku kau urap setanggi, kau urat tubuhku. Bahagia dan riang selalu menyiram jiwaku. Sepanjang usia hidupku, dalam kemurahan Tuhan. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Muliakanlah Allah Bapa, Tuhan Maha Esa. Muliakanlah Yesus Kristus, Tuhan Sang Penebus. Muliakanlah Allah Roh Kudus sepanjang masa. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami sudah Engkau segarkan dengan sakramen surgawi. Semoga daya kuasa-Mu makin bertambah dalam hidup kami, agar dengan bantuan-Mu kami dipersiapkan untuk menerima anugerah yang dijanjikan dalam sakramen ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.
Silakan duduk, kita dengarkan beberapa pengumuman. Pengumuman gereja. Yang pertama pengumuman kolekte gereja untuk tanggal 28-29 Oktober sejumlah Rp20.100.000. Kolekte pembangunan 12.988.000 dan kolekte misa requiem pada tanggal 30 sebanyak 2.304.000. Kemudian pengumuman rencana pernikahan akan saling menerimakan sakramen perkawinan Deni Tuasela dan Sri Novitasari Palawa, pengumuman ketiga. Justinus Geris dan Gabriela Patricia Novianti Putri, pengumuman ketiga. Gladiat Prima Perdana dan Angelina Eka Febriani, pengumuman kedua. Christian Sunardi dan Putri Yunitasari Cowardi, pengumuman pertama. Bagi yang mengetahui adanya halangan, mohon disampaikan kepada pastor paroki. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan pada setiap hari Rabu pukul 20 WITA di Aula Paroki lantai 1. Sehubungan dengan rencana pembagian sembako di masa Natal bagi umat yang kurang mampu, kami memohon kiranya umat dapat menyumbangkan sembako. Sumbangan dapat diberikan setiap hari Senin sampai Sabtu di SD Frater Teratai 2 di sebelah. Baptisan kategori bayi sampai dengan kelas 2 SD dilaksanakan pada hari Minggu 19 November 2023. Bagi yang ingin mendaftarkan anaknya, mengambil formulir di kantor sekretariat dari hari Senin sampai Sabtu jam 8 sampai jam 2 siang. Demikian pengumuman gereja minggu ini. Terima kasih. Terima kasih untuk kehadiran kita semua, untuk Bapak Ibu Saudari dan Saudara, juga bagi mereka yang sudah melayani dalam perayaan Ekaristi pada sore hari ini. Mari kita menutup perayaan ini dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Semoga Dia menyinarkan wajah-Nya ke atas saudara dan berbelas kasih kepada saudara. Semoga Dia mengarahkan wajah-Nya kepada saudara dan menganugerahkan damai-Nya. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, turun atas saudara dan menetap senantiasa. Saudari dan saudara, pergilah mewartakan Injil Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kurnia-Mu yang terlimpah ke atas rahmat-Mu, dan kami nikmati berkat dan rahmat-Mu selamanya, kasih setia-Mu. Kami siap Tuhan menjadi utusan bentara kasih-Mu nan perkasa, menghadang bahaya, meretas rintangan, mewartakan cinta kasih-Mu. Semoga kami tetap satu dalam damai, menciptakan dunia yang baru, dan di akhir nanti satukanlah kami